Breaking news lagi guys. Setiap kita scroll media sosial, selalu ada kejutan baru untuk sepak bola Indonesia. Kalau kalian pikir stok pemain keturunan berkualitas sudah habis, kalian salah besar. Hari ini, kita akan bahas satu nama yang mungkin masih asing di telinga kalian, tapi punya potensi luar biasa untuk masa depan timnas kita. Namanya Kay van Dorp. Yap, kalian lihat sendiri di layar. Kami akan memperkenalkan pada sosok new talent. Usianya baru 15 tahun, main di Eropa, dan yang paling bikin kita merinding, punya darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Bekasi. Siapa dia sebenarnya? Sejauh apa potensinya? Dan yang terpenting, apakah dia adalah kepingan puzzle yang kita cari untuk timnas U17 di masa depan? Kita akan kupas tuntas semuanya dalam beberapa menit ke depan. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Mari kita bedah profil Kay van Dorp ini satu persatu layaknya seorang scout profesional. Nama, Kay van Dorp. Nama yang khas Eropa, tapi hatinya mungkin merah putih. Kita akan cari tahu nanti. Lahir Beverwijk 7 September 2010. Artinya, saat video ini dibuat, usianya baru saja menginjak 15 tahun. Ini adalah usia emas guys. Usia di mana fondasi seorang pemain profesional sedang dibangun. Dia masuk dalam kategori umur yang sempurna untuk diproyeksikan ke timnas U17 atau U20 di tahun-tahun mendatang. Kewarganegaraan Belanda. Nah, ini poin penting. Sama seperti banyak pemain diaspora lainnya, dia lahir dan besar di Belanda. Ini berarti dia belum memiliki paspor Indonesia, seperti informasi yang kami dapat dari berbagai sumber. Ini akan jadi pembahasan menarik kita nanti di segmen selanjutnya. Tinggi badan 1,68 m. Untuk usianya yang baru 15 tahun, tinggi 1,68 cm ini masih sangat bisa berkembang. Rata-rata pemain Eropa mencapai puncak pertumbuhannya di usia 17-18 tahun. Jangan kaget kalau 2-3 tahun lagi tingginya bisa mencapai 180 cm dan bahkan bisa lebih. Sangat ideal untuk seorang pemain bertahan. Dan ini dia yang spesial, kaki dominan kiri. Para pecinta sepak bola pasti tahu, pemain back atau sayap dengan kaki kiri alami itu seperti harta karun. Mereka langka dan sangat dicari. Kemampuannya ini memberikan opsi taktik yang berbeda bagi pelatih. Bisa jadi back tengah kiri dalam formasi 3 back atau back sayap kiri murni. Posisi LCB atau LM, left center back atau left midfielder. Wow, versatilitas yang luar biasa. Dia tidak hanya bisa bertahan sebagai back tengah kiri, tapi juga bisa maju membantu serangan sebagai gelandang kiri. Ini menunjukkan dia punya skill bertahan yang kokoh, sekaligus kemampuan olah bola dan kecepatan untuk menyerang. Pemain modern yang komplit. Klub saat ini, SC Telstar U17. Nah, ini bukan klub sembarangan. SC Telstar adalah klub profesional di Belanda yang berkompetisi di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Artinya, Kay van Dorp ditempa di akademi profesional yang terstruktur. Dia berlatih dengan standar Eropa. Ini adalah jaminan kualitas. Dalam quotes-nya dia juga menyebut nama Body dan Shea. Ini menandakan adanya pemain-pemain muda lain yang mungkin juga punya cerita menarik. Munculnya nama Kay van Dorp ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah bagian dari sebuah fenomena besar yang sedang terjadi di sepak bola kita. Fenomena diaspora dan program naturalisasi yang digalakkan PSSI di bawah pemimpinan Erick Thohir. Kita sudah melihat dampaknya secara langsung di timnas senior. Kehadiran pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Hay, dan yang lainnya telah mengangkat level permainan kita secara signifikan. Mereka membawa kultur sepak bola Eropa, disiplin, dan visi bermain yang berbeda. Timnas kita jadi lebih kompetitif di level Asia. Dan program ini tidak berhenti di level senior. PSSI secara aktif mencari bibit-bibit muda di seluruh dunia yang punya darah Indonesia. Kita sudah punya Welber Jardine di timnas U17 yang bersinar di Piala Dunia U17 lalu. Ada juga Jens Reven untuk timnas U20. Kay van Dorp adalah contoh perfekta dari target PSSI selanjutnya. Dia ada di Golden Age Group.
Jika PSSI bergerak cepat untuk memantau dan mendekatinya, kita bisa mengamankan salah satu talenta bertahan terbaik untuk generasi timnas U17 atau U20 di masa depan. Bayangkan, 3-4 tahun dari sekarang, dia bisa menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda Muda bersama talenta-talenta lokal terbaik. Pertanyaannya sekarang, seberapa serius PSSI akan melirik Kay? Tentu banyak pertimbangan. Prosesnya tidak mudah. Harus ada pembuktian kualitas, verifikasi silsilah keluarga, dalam hal ini kakek dari Bekasi, dan yang terpenting, komitmen dari sang pemain dan keluarganya untuk membela merah putih. Ini adalah investasi jangka panjang. Membina pemain dari usia 15 tahun seperti Kay adalah langkah strategis untuk memastikan kita tidak pernah kehabisan stok pemain berkualitas di masa depan. Kita tidak hanya lagi menunggu pemain jadi, tapi ikut membentuk mereka sejak usia dini. Sekarang mari kita berandai-andai dan berdiskusi. Disinilah saya butuh pendapat kalian, para netizen dan pengamat sepak bola tanah air. Pertama, dari profilnya. Menurut kalian apa kelebihan terbesar yang dimiliki Kay van Dorp? Kalau menurut saya pribadi, kombinasi kaki kiri, posisi LCB, dan didikan Akademi Belanda adalah paket komplit yang sangat langka. Tapi mungkin kalian punya pandangan lain? Coba tulis di kolom komentar. Kedua, seberapa penting bagi timnas U17 untuk segera memiliki pemain seperti Kay van Dorp? Apakah menurut kalian skuad yang ada sekarang sudah cukup? Atau kehadiran pemain diaspora seperti dia akan menjadi game changer seperti halnya Ivar dan Rafael di tim senior? Diskusikan di bawah. Dan pertanyaan ketiga yang paling krusial, apa langkah yang harus diambil PSSI? Haruskah tim scouting langsung terbang ke Belanda atau cukup memantau perkembangannya dari jauh? Dan bagaimana cara kita sebagai supporter bisa membantu? Mungkin dengan menyerbu kolom komentar Instagramnya dengan dukungan positif dan bendera merah putih? Tentu saja, kita harus melakukannya dengan cara yang sopan dan positif ya guys. Tunjukkan bahwa antusiasme kita besar dan kita sangat ingin dia menjadi bagian dari keluarga besar Timnas Indonesia. Dukungan dari supporter seringkali menjadi salah satu faktor penentu bagi pemain diaspora untuk memilih Indonesia. Jangan lupa, tantangannya juga ada. Persaingan di level U17 Belanda pasti sangat ketat. Dia harus terus bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Jalan masih panjang, tapi melihat profil dan potensinya, kita semua pantas untuk merasa optimis. Jadi kesimpulannya, Kay van Dorp adalah sebuah berlian mentah. Seorang talenta muda dengan atribut yang sangat menjanjikan dan ikatan darah yang jelas dengan Indonesia, khususnya Bekasi. Dia adalah bukti nyata bahwa potensi sepak bola Indonesia tersebar di seluruh penjuru dunia. Tugas kita bersama adalah mengawal perkembangannya, memberikan dukungan positif, dan berharap PSSI bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk membawanya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi suatu saat nanti. Mari kita doakan yang terbaik untuk karir Kay van Dorp. Semoga ia terus berkembang, bebas dari cedera, dan suatu hari nanti kita bisa melihatnya mengenakan seragam kebanggaan merah putih dengan lambang Garuda di dada. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian seoptimis saya? Langsung saja ramaikan kolom komentar dengan pendapat, analisis, dan harapan kalian untuk Kay van Dorp. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten analisis seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share video ini ke semua teman-teman kalian sesama pecinta timnas, dan yang paling penting, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar talenta-talenta sepak bola Indonesia di seluruh dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia. Salam Garuda di dada.